A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Nah, dari kisah saya sebelumnya, di video saya sebelumnya, saya diarahkan oleh orang tua saya untuk belajar agama itu ke Bapak Zaini. Dan bapak saya juga menunjukkan tempat lokasi beliau tinggal. Sehingga saya sudah bertekad bulat untuk menuntut ilmu agama. Nah, habis maghrib, saya mempersiapkan diri berangkat ke rumah Pak Zaini. Saya berangkat, udah tuh saya tokok pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, katanya. Saya masuk. Udah saya masuk, saya dipersilakan duduk. Apa hajat, nak? Kata beliau. Hajat saya, Pak, ingin belajar ilmu agama. Disuruh? Enggak, Pak. Ikut-ikutan? Tidak, Pak. Lalu siapa nyuruh kamu kemari? Atas kesadaran saya sendiri, Pak. Oh, begitu. Siapa nama orang tuamu? Nah, saya sebutkan nama orang tua saya. Oh, beliau. Beliau kan tamatan pesantren. Fikihnya bagus, tauhidnya bagus, naum sorobnya bagus. Ngapa tak belajar sama bapakmu? Jadi saya jawab, bapak saya, Pak, malah menyuruh saya kemari untuk belajar sama bapak. Oh, begitu. Yalah, baiklah kalau begitu. Nah, pertama kali pelajaran saya itu ada kotak korek api. Nah, ada kotak korek api. Jadi belum tanya, yang mana Anda sebut korek api? Dia tanya gitu. Saya bilang, ya tangan bapak. Bukan. Loh, kan di tangan bapak itu yang namanya korek api? Bukan. Ini namanya kotak korek api. Nah, yang disebut namanya korek api itu dibukanya. Kan ada kayu sama pentolannya itu. Inilah yang disebut anak korek api. Kalau anak korek api ini habis, maka kotak ini dibuang. Begitu juga kita. Jadi kalau kita pun, kalau yang ngomong ini sudah keluar, maka jasad ini akan dikubur, katanya. Oh, saya catat tuh. Nah, udah tuh kamu lihat. Bisa lihat saya? Bisa, Pak. Bisa melihat lemari itu? Bisa, Pak. Kenapa kamu bisa melihat? Karena ada lampu. Saya bilang gitu aja, karena ada lampu. Kalau lampu itu putus, karena masih ada lampunya. Bisa nengok saya? Bisa nengok lemari? Enggak, Pak. Gelap lah, Pak. Gue bilang kan. Nah, kamu bisa melihat itu karena adanya cahaya. Oh, saya catat juga lagi. Nah, begitulah seterusnya. Sehingga beliau menyuruh saya, dah duduk di tikar nih. Saya duduk, duduk bersilah. Duduk saya bersilah. Saya duduk bersilah. Dia di belakang saya. Pak Seni di belakang saya. Ayo zikir. Sekarang tarik nafas. Tarik nafas, sebut nama Allah. Rasakan sampai pusat. Udah tuh keluarkan nafas itu. Sebutkan juga nama Allah. Jadi keluar nafasmu, masuk nafasmu, sebut nama Allah ya. Ya, Pak. Wah, saya kan pernah ikut latihan di Satya Nusantara, latihan pernapasan. Jadi mudah mengatur napas itu kan. Jadi saya sebutlah Allah, Allah, Allah. Jadi keluar, asalkan masuk napas saya sebutkan Allah. Asal keluar napas saya sebutkan nama Allah. Terus gitu. Datang beliau terus seperti itu ya, terus gitu. Nah, ada sekitar setengah jam saya diajarinya. Sudah, ayo duduk lagi. Sambil kopi nih, udah dikasih kopi sama ibu kan, sama pisang kan, udah nikmati. Oh, jadi bapakmu kan anak pesantren tuh, bagus itu. Dipanggil orang tuh Buya waktu dia tinggal di Palembang. Iya, Pak, betul, Pak, gue bilang.
Nah, jadi sampai gini dulu pelajarannya ya, amalkan nanti di rumah ya. Nanti kalau kita mau beramal bersama-sama itu di Kamis malam Jumat, sehabis Ba'da Isya. Ingat itu ya? Ya Pak, saya catat tuh. Nah, 3 hari saya amalkan kan. Masuk hari ketiga itu saya duduk tuh habis maghrib sambil baca buku catatan saya. Nah, saya baca buku catatan saya, di belakang rumah ribut. Ada yang mukul kuali, ada yang mukul priok, macam-macam ribut. Bam bum 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 pam pam bum 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 pam bum 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 pam. Gitu ributnya bukan main. Jadi saya tanya istri saya, "Kamu dengar tuh suara itu? Kok ribut kali dulu di belakang itu?" Ah, itu Bang orang mabuk itu Bang. Oh, orang mabuk. Iyalah kok kayak gitu. Nah, saya baca lagi. Tak tahu yang ribut tadi sudah di depan rumah. Ada di depan rumah yang ribut tadi. Bum 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 pam bum 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 pam gitu. Jadi terakhir itu dihempaskan bentuk ada kuali raksasa, dihempaskan kayak betul-betul tak suka dia saya belajar itu. Dia hempas dia sekuat-kuatnya, bum, gitu. Sampai saya gemeteran lepas buku yang saya catat tadi. Jadi ingat pesan guru, apapun bentuknya, gimana pun wujudnya, jangan takut. Katanya. Wah, saya tegak, saya intip oleh gorden. Nggak ada orang, sepi-sepinya. Penasaran, saya buka pintu, saya keluar. Sesepi-sepinya nggak ada orang. Terus saya heran, suara apa lah tadi itu? Bunyi kuali raksasa dibanting sekuat-kuatnya. Jadi pas malam Jumat kami kan kumpul nih, belajar zikir kan. Jadi saya tanya sama almarhum tuh, sama Pak Zaini, udah meninggal beliau. Jadi saya tanya, "Pak, saya dengar waktu hari ketiga saya baca-baca buku, ada suara ribut, Pak, bum 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 Pak, sampai terakhir di belakang rumah, di depan rumah, Pak. Itu dibanting bentuk kuali raksasa tuh, Pak. Apa tuh, Pak?" Ah, itu biasa itu. Kau kan sudah belajar masalah zikir. Jadi Nur Muhammad di dalam diri kau itu sudah mulai hidup katanya. Oh, saya catat tuh. Nah, jadi sudah saya beramal kan. Pernah suatu saat saya ini sedang sholat Isya. Jadi pas saya sedang takbir Allahu Akbar, ada makhluk. Seumur-umurnya baru itulah saya lihat makhluk. Matanya merah, badannya hitam, duduk di spring bed kayak gini melihat saya. Katanya. Saya tidak pedulikan, saya tetap sholat. Saya sholat selesai, habis sholat saya tengok makhluk itu tadi udah pergi. Nah, sering berjalannya waktu, sudah 4 bulan, saya dengar guru saya sakit. Nah, guru saya sakit, saya lihat, saya pergi ke sana ya kan. Saya lihat beliau terbaring di ranjang di kamar beliau. "Gimana Pak keadaan?" "Ya ginilah nak, lah tiba juga masanya waktu kita sakit, ya kita sakit," katanya. "Nah, doakan Bapak ya supaya Bapak sembuh." "Ya insyaallah Pak," aku bilang. Udah nengok beliau saya balik. Nah, begitulah seterusnya. Jadi pas suatu malam saya datang ke sana, yang nyambut saya ibu, enggak anaknya, ibu. "Nak Regar, apa Bu?" "Bapak kau tuh kalau tidur lempar-lempar," katanya. "Loh, kok melempar-lempar Bapak di dapati aku kan?" Datang kepo aku, ingin tahu pula aku kan. Kenapa Bapak ini melempar-lempar?" Jadi masuk aku, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Masuk Nak Regar," katanya. Udah masuk duduk. "Aduh Nak Regar, ngapa Pak? Sudah banyak cobaan yang kulalui, tapi ini yang paling berat." "Kenapa gitu Pak?" "Ada 3 orang, satu badannya kurus tinggi, yang satu badannya gendut, yang satu pendek. Mereka ini mengajak aku pindah agama, keluar dari agama Islam. Yang satu mengajak ke agama Majusi, yang satu mengajak ke agama Nasrani, yang satu mengajak aku pindah agama ke agama Yahudi. Katanya mereka dulu agama Islam. Setelah keluar dari agama Islam, maka mereka hidup senang. Jadi saya tahu ini laknatullah, ingin mengoncang keimanan aku. Makanya aku lempar pakai batu." "Emangnya ada batu di dekat Bapak?" "Ada lah." "Wah, ini batu banyak." Padahal enggak ada batu itu di depan mataku, enggak ada batu, itu batu ada nih kata. Oh. Jadi apa dalam pikiran saya tuh? Guru aja yang punya murid udah jutaan, sudah menyebar ke mancanegara, masih digoda datang si laknatullah untuk menggoncang keimanan dia. Apalagi aku nih murid dalam hati aku, baru belajar 4 bulan. Astagfirullahaladzim. Tapi ya udahlah, pasrah aja lah kepada Allah dalam hati aku kan. Dah, itu balik.
Nah, tidak berapa lama saya dapat berita nih, saya sudah pulang kantor istirahat, datang anaknya Sucok. Assalamualaikum Bang Regar, kata. Waalaikumsalam. Ada apa, Cok? Aku bilang. Ini Bang, Bapak sudah mendolik kita. Hah? Terkejut aku kan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayo Cok, naik boncengan Cok. Langsung aku kabur ke rumah beliau. Aku lihat beliau itu sudah dibaringkan di ruang tamu. Saya duduk, saya buka tutup penutup mukanya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya angkat kainnya tadi. Tersenyum. Senyum beliau. Hah, aku heran loh. Senyum, tapi katanya kematian itu sakitnya seperti ditebas beribu-ribu pedang atau seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Tapi bapak ini kok tersenyum, ya apa rahasianya nih? Sementara yang dua yang pernah kusaksikan itu bentuk ditarik-tarik, sakitnya bukan main. Nah ini bapak ini tersenyum, apa rahasia di balik ini semua ini? Timbul itu kepo, gue ingin tahu apa rahasia di balik ini semua ini. Dah belum mufakat bahwa almarhum guru saya akan dikuburkan di Kebun Lado. Udah selesai semuanya, kami bawalah pakai ambulan ke Kebun Lado. Kami segarakan semua, selesai, kami pulang ke rumah masing-masing. Nah kosong nih, ndak ada lagi kegiatan agama saya.